Sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, sang pengejar mimpi. Masih seperti biasa, mimpi tetap terus kita kejar. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, tanpa suatu beban apapun, tanpa suatu penyakit apapun. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, untuk kali ini kita akan coba mancing lagi sahabatku ya. Kita sudah siap ya. Ini pakai 2 kail ya sahabat ya. Kita mau mancing dan posisi airnya, warna airnya keruh susu ya sahabat ya. Keruh susu. Kata orang sih biasanya memang kurang nangkap ikannya ya, kurang mau makan ya. Pada kenyang biasanya kalau air seperti ini ya, posisi air seperti ini ya. Tapi kita masih akan tetap coba ya sahabat ya, karena rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu rezeki itu kapan datangnya dan kondisi airnya seperti apa. Rezeki itu akan datang karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang paling pasti adalah, yang paling utama, kita harus tetap berusaha. Oke sahabatku, kita lanjut, kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dulu sahabat. Oke. Terlalu dekat ini ya. Oke bro, kita sudah pasang pancingnya bro. Pancing sudah kita pasang, kita tinggal tunggu ya sahabatku. Kita tinggal tunggu setriknya sahabat. Oke, sembari kita menunggu setrik ya sahabat, setrik dari pancing kita yang sudah kita pasang, siapa tahu ditarik sama baung ataupun senggiringan ya sahabat ya. Untuk kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat saya ya. Sahabat saya bertanya lewat WA. Kenapa saya jawab di sini? Mudah-mudahan yaitu jawaban saya ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya dan kita semua insyaallah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan mohon maaf jika jawaban yang saya berikan kurang memuaskan ya, karena yang pasti saya bukan seorang ustadz, bukan juga kiai, bukan juga ulama, jauh ya sahabat. Hanya orang biasa ya. Yang pasti hanya hamba Allah yang ingin belajar menjadi orang yang lebih baik. Hanya itu saja sahabatku. Oke sahabatku, insya Allah akan kita jawab, yaitu pertanyaan dari salah satu sahabat saya tadi, yaitu pertanyaan kenapa musibah-musibah selalu terjadi di muka bumi ini. Ini pertanyaan luar biasa dan sulit sekali saya menjawab ya, karena saya bukan seorang ustadz, bukan kiai ya. Tapi saya akan tetap coba menjawab, yaitu karena saya pernah mendengar dari para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar kita, yaitu jawaban dari mereka tentang hal ini. Saya pernah mendengar beliau itu pernah menyebut ayat Al-Quran kalau tidak salah, yaitu surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41. Nah, di sini beliau itu mengutip yaitu surah ini yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya, sahabatku, di awal zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di situ Allah katakan telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Na'udzubillah. Kita renungkan dan kita kaji dari ayat ini. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa, para ustadz, para kiai mengatakan bahwa musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini sesungguhnya akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Na'udzubillah. Kasarnya berarti akibat dari perbuatan tangan kita. Saya yang pasti ya, mungkin lebih bagus lagi dicontohkan kepada diri saya. Kalau sebut kita berarti semua ya, berarti saya menuduh Anda. Tapi kalau menyebut saya berarti cenderung pada diri saya sendiri ya sahabat, tidak menuduh Anda. Mohon maaf sahabat-sahabatku semua. Jadi berarti terlalu banyak dosa-dosa yang saya lakukan di muka bumi ini. Akibat dari dosa-dosa yang saya lakukan di muka bumi ini, maka itulah mengundang yaitu musibah-musibah yang Allah turunkan ke muka bumi akibat dari perbuatan saya tadi. Maka dari itu, apa tujuan Allah yaitu menurunkan musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini? Kenapa?
ada tsunami, ada gempa bumi, banjir bandang, longsor, segala macam yang terjadi, merenggut nyawa ribuan ya, ratusan ribuan manusia wafat karena musibah-musibah yang terjadi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah yaitu menurunkan musibah-musibah yang terjadi di muka bumi dijawab dengan yaitu sambungan dari ayat tadi, liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Di sini Allah katakan lagi bahwa dikatakan dalam Al-Qur'an tadi, Allah menginginkan agar mereka merasakan dari bagian dari perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah menginginkan agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Merinding sahabat ketika mengutip ayat ini. Di sini jelas sekali sahabatku. Kita kaji dan kita simak. Di sini Allah begitu kasih sayang kepada hambanya. Nauzubillah. Berlinang air mata sahabat. Jadi ketika kita mengutip ayat ini, Allah menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu sangat cinta dan sayang kepada hambanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Di situ dikatakan Allah menginginkan kita agar kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, Allah menginginkan kita selamat sahabatku. Tujuan Allah menurunkan musibah-musibah yang terjadi, Allah menginginkan kita kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, luar biasa. Begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Di mana kita sahabatku? Kebanyakan kita terlalu sibuk memikirkan dunia. Na'udzubillah. Terlalu banyak sahabatku memikirkan kepentingan-kepentingan dunia. Kadang-kadang kita memikirkan kebahagiaan-kebahagiaan dunia, tapi lupa kebahagiaan akhirat. Na'udzubillah. Allah memberikan segalanya kepada kita. Bahkan mata yang tidak pernah kita pinta, Allah berikan kepada kita. Hidung yang tak pernah kita pinta, Allah berikan kepada kita. Mulut, telinga, kaki, dan tangan yang tidak pernah kita pinta, tapi Allah berikan kepada kita. Dan setelah kita dihidupkan di muka bumi, Allah perhatikan kita. Allah perhatikan dengan cara seperti ini tadi. Ketika kita menyimpang, ketika kita jauh dari Allah, Allah tegur kita dengan cara Allah. Sesungguhnya tujuan Allah dari menurunkan musibah-musibah yang terjadi di muka bumi tidak lain dan tidak bukan karena Allah itu cinta dan sayang kepada kita. Kita semua sudah tahu Allah itu mencintai kita, menginginkan kita selamat dunia dan akhirat, mengharapkan agar kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu tujuan Allah. Agar kita berpikir dari musibah-musibah yang terjadi tadi, berpikir untuk berhenti berbuat kemaksiatan, kerusakan. Ya sahabatku. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Karena sesungguhnya kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Dunia hanya sementara. Kita semua sudah pada tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 63 tahun. Toh kalau saya 30-an tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi kalau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pancing kita dimakan ikan sahabatku, tapi sepertinya lepas ya, belum ditelan sama ikan ya sahabatku. Oke, kita lanjut. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat tadi, kutipan dari ayat tadi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa musibah yang terjadi itu sesungguhnya merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada seluruh manusia. Tapi sesungguhnya tidak.
Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi setiap sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk hambanya, untuk manusia, tidak lain dan tidak bukan agar mereka itu berpikir panjang, berpikir positif, berpikir lebih baik, agar berhenti berbuat kehancuran-kehancuran di muka bumi ini. Yang pasti berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Terutama saya yang pasti ya. Agar berhenti, mendidik saya agar berhenti berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, kehancuran-kehancuran. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk mengarahkan diri kita ke jalan yang jauh lebih baik lagi dari saat ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita strik dulu sahabat. Wis lepas. Astagfirullahaladzim. Aduh. Lepas bro. Ya wes tak lempar lagi. Bismillah. Aduh. Alah. Gawat iki. Aduh, nyangkut di atas kawan. Bismillah. Alhamdulillah. Lepas juga dia. Kailnya 2 kawan. Ayo kita lempar lagi. Bismillah. Untuk kali ini siapa tahu berhasil kawan. Wow. Sudah dimakan ikan kawan. Kita lihat kawan. Kita angkat dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baung. Dimakan baung. Senggiringan boleh juga. Tawes juga boleh. Apapun diangkat, ditarik. Oke bro. Yang kecil kita rilis. Yang besar kita bawa pulang, yang kecil kita rilis kawan. Astagfirullahaladzim. Lepas lagi kawan. Nyangkut. Aduh. Oke sahabatku semua, kita sudah pindah tempat ya. Di tempat tadi sudah 12 menit ya. Hanya ditarik-tarik saja tapi tidak dapat ya. Tidak mau nyangkut ikannya. Jadi kita coba di sini, kita pindah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di sini kita berhasil kawan. Oke kawan, pancingnya sudah kita pasang lagi kawan. Ini. Sudah kita pasang, tinggal kita tunggu. Oke sahabatku semua, kita sambung yang tadi. Yang pasti marilah kita bersama-sama untuk berbenah diri, untuk menjadi insan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau dahulunya kita selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kehancuran-kehancuran, segala macam yang kita lakukan di muka bumi ini hanya membuat kehancuran, maka marilah kita sama-sama untuk meninggalkannya. Kita arahkan diri kita ke jalan yang lebih baik. Keluarga kita, sanak kerabat kita, orang-orang terdekat kita, marilah kita raih mereka, kita ajak mereka untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, dan yang pasti agar menjadi manusia yang bermanfaat dalam setiap kebaikan. Itulah yang paling penting. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 kalau tidak salah, di situ Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maka dari itu kita kutip lagi dari ayat ini, kita diperintahkan Allah untuk menjaga diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita agar terlindung dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nauzubillah. Setrik kita kawan. Aduh. Tak nyangkut juga masih kawan. Ya Allah. Dari tadi belum dapat ini kawan. Jangan-jangan boncos kita hari ini. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak ya kawan ya. Insya Allah. Oke sahabatku, kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Ya. Menjaga keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itu adalah merupakan perintah Allah. Dan kewajiban kita
untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Karena yang pasti yang harus kita ingat yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka dari itu kematian itu adalah tempat yang terakhir, yaitu ya akhirat yang pasti tempat yang terakhir. Mohon maaf, akhirat itu adalah tempat yang terakhir. Kematian kita setelah hidup kita pindah ke alam kubur, dan setelah alam kubur kita berpindah ke alam akhirat, yaitu alam yang kekal selama-lamanya. Nauzubillah. Jika kita celaka di situ, maka selama-lamanya kita akan celaka. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, kita lanjut mancing lagi. Terima kasih sahabatku. Mudah-mudahan yaitu apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan juga jawaban saya juga mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika jawaban yang saya berikan ini tidak pas ya, tidak pas, tidak sesuai dengan harapan pertanyaan dari sahabatku tadi, dan juga pada semua sahabat-sahabatku semua yang mendengar dan yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam tutur kata ataupun penyampaian saya dalam ayat ataupun dalam yaitu penyampaian penafsiran ayat ini tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang pasti hamba hanyalah seorang insan biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan hilap. Yang benar itu cuma milik Allah, yang salah sudah jelas dan sudah pasti dari pribadi saya sendiri ataupun lisan saya sendiri, karena kita adalah manusia biasa, tempatnya salah dan hilap. Mohon kritik dan sarannya dalam penyampaian saya tadi. Kita tetap menunggu setrik kawan, tapi belum setrik. Nauzubillah. Mudah-mudahan berhasil ya kawan. Oke sahabat, kita lanjut. Bro, akhirnya setrik bro. Alhamdulillah bro. Kita setrik senggiringan mas bro. Alhamdulillah. Mantap mas bro. Masih setrik juga kita bro. Wuhuhui. Asik. Alhamdulillahirabbil alamin. Setrik bro kita bro. Oke bro, kita lanjut bro. Kita pasang umpan dulu bro. Oke kawan, kita pasang lagi kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke bro, kita tunggu lagi bro. Oke bro, kita sudah pindah lagi bro. Kita di sini bro. Kita coba mancing di sini bro. Pancing sudah kita pasang mas bro. Kita tunggu lagi mas bro. Sudah hampir 1 jam ini bro. Kita baru dapat 1 mas bro. Tapi yang pasti tidak boncos kawan. Oke kawan, kita tunggu. Setrik kawan. Waduh. Setrik mas bro. Astagfirullahaladzim. Sayang mas bro, kecil. Terkena biji matanya bro. Kalau kita rilis sakit pastikan ini ya kawan. Daripada kita rilis mending kita bawa pulang kawan. Dosa kita, matanya sudah rusak. Lebih baik kita bawa pulang, bisa kita makan ya kawan. Kalau kita rilis pasti matanya cacat ini. Jadi nggak berani saya ngerilis ini kawan. Kita bawa pulang aja. Oke, lanjut. Oh itu saja mungkin video kami kali ini. Acara mancing kita selesailah sudah. Kita mau pulang 1 jaman cuman dapat 2 ya sahabat. Tapi tetap alhamdulillah hampir boncos sahabatku. Saya kira tadi boncos hari ini, tapi ternyata tidak ya sahabatku ya. Masih Allah berikan rezeki, ada 2 ya. Ada yang 1 tersenggiringan dan juga ada ikan kepar tadi sahabat. Kena biji matanya, tidak bisa dirilis ya sahabatku meskipun kecil ya. Tetap kita bawa pulang. Karena kalau kita bawa pulang masih bisa kita manfaatkan, kita makan ya sahabatku. Kalau kita lepas matanya rusak, buta mungkin ya, kita dosa juga ya sahabatku. Oke sahabatku,
Terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dunia dan akhirat, dan juga channelnya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat-sahabatku yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komentar, dan tekan tombol lonceng agar setiap notifikasi dari video kami dapat Anda ketahui dan juga memberikan semangat bagi kami untuk mengupload video-video yang terbaru, sahabatku. Oke sahabatku, mudah-mudahan video ini dapat menghibur sahabat-sahabat semua, dan juga apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kita semua, insyaallah, amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, yang benar hanyalah milik Allah, yang salah mutlak dari lisan kami sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.